Ini ada kaca ya. Udah yuk, kata gue. Ayo terus kamu dulu tuh. Mereka seperti diawasin orang yang tinggi, besar, ya seperti tentara Belanda gitu guys. Mereka ngasih tanda sih. Kayak ada yang nunjukin deh. Hai guys, kembali lagi di video Putih Arika. Di video kali ini gue berada di pabrik sepatu yang udah dibangun dari tahun 80-an guys. Tapi sangat disayangkan pabrik ini mulai kosong dan terbengkalai tahun 2006. Dan informasi yang gue dapatkan, 1.500 karyawan harus diberhentikan secara terpaksa karena pemilik dari pabrik ini menghentikan pengoperasian dengan alasan yang tidak bisa gue sebutkan. Jadi ini tuh ada 5 pabrik terdiri dari 4 gudang, 1 kantor, itu kosong semua berderet ini dan tidak pernah ditengokin semenjak pabrik ini dikosongkan oleh pemiliknya. Yang jelas pemiliknya bukan orang Indonesia, mungkin dia udah lupa kali ya punya aset di sini, ya nggak sih? Pasti ada alasannya nggak sih pemilik pabrik ini meninggalkan pabrik ini dan memecat 1.500 karyawannya. Kita nggak ada yang tahu pasti alasan pastinya itu apa gitu guys. Jujur ya, jalan mau menuju ke sini tuh kayak hutan-hutan sepi banget dan ini tuh ada di ujung banget, pohon-pohon besar yang terdengar hanya suara-suara angin-angin malam kayak gitu. Tapi di balik dari pabrik ini tuh ada perkampungan gitu guys. Dan sekarang tepatnya malam Jumat, gue langsung datang ke pabrik sepatu ini. Gue akan menceritakan kisah mistis seseorang yang pernah kerja di pabrik ini guys. Jadi gini ceritanya, ada seorang pria lulusan SD guys, dia udah lama nganggur nih. Biasanya dia kerja cuma serabutan doang, kalau ada panggilan dia baru kerja. Dia disamperin tuh sama Pak D-nya, si Agus ini orang Sukabumi. Dia berharap dapat kerjaan tapi dia juga pesimis gitu, gue kerja apa cuma lulusan SD gitu. Pak D-nya yang dari Jakarta itu datanglah ke Sukabumi ngasih tahu ke Agus kalau ada pabrik sepatu yang ada di ujung Jakarta, yang dimana di sini ya, di kota ini itu lagi buka lowongan besar-besaran. Pada saat itu tahun 90-an pabrik ini tuh lagi produksi sepatunya gila-gilaan guys, sampai dia punya karyawan 1.500 kan. Agus ini tertarik lah untuk kerja di pabrik. Wah, gue lulusan SD bisa kerja di pabrik gitu. Dia minta izin lah ke bapak ibunya. Bapak ibunya mengizinkan. Cuman satu pesan dari bapak ibunya Agus, jangan lupa sholat ya walaupun kamu kerja di sini. Agus berangkatlah dari Sukabumi ke kota ini dengan harapan besar dong gitu. Tapi for your information, Agus ini punya kelebihan yang tidak dimiliki orang-orang biasanya. Jadi dia tuh lebih perasa, lebih sensitif terhadap makhluk-makhluk yang tidak terlihat gitu. Jadi dia lebih bisa ngerasain energi positif dan energi negatif di suatu tempat gitu. Kalian pernah nggak datang ke suatu tempat nih, mau ke kosan atau ke rumah saudara, hawanya tuh panas, hawanya tuh negatif, atau kalian masuk ke rumah orang tuh, kok ini hawanya positif, hawanya adem gitu. Pernah nggak? Agus itu tuh bisa sekali merasakan energi-energi positif atau negatif di suatu tempat. Agus nyari kos di sekitaran pabrik ini ya kan, yang dimana kosnya masih murah-murah, terjangkau. Agus sudah ngerasain energi yang tidak setara, energi yang tabrak-tabrakan terus, sehingga dia ngerasa bahwa di kosannya tuh hawanya tuh jelek, kayak hawanya tuh nggak positif gitu, hawanya panas, jelek. Tapi Agus mencoba untuk berpikir positif, mungkin karena aku orang desa datang ke sini jadinya kayak gini kali ya awal-awalnya. Agus masih berpikir positif sampai akhirnya tepat di hari Senin Agus datang ke pabrik ini di kantornya, nggak tahu yang sebelah sini atau sebelah sana, membawa lamaran kerja dan juga bersama Pak D-nya itu. Pas Agus masuk ke pabrik ini, Agus udah feeling kalau nggak enak. Ini nggak enak banget dan ini tuh banyak banget makhluknya di sini guys katanya. Padahal zaman dulu ya, Pak D dan rekan-rekan pabriknya yang itu tuh melihat Agus tuh kayak orang aneh. Lu tuh mau kerja tapi kenapa lu ngomong kayak gitu. Singkat cerita, Agus keterimalah kerja di sini. Hanya bertahan 1 bulan karena Agus kerjanya itu nggak fokus. Dia bisa merasakan dan dia bisa melihat kan. Jadinya dia nggak fokus karena banyak banget yang berlalu lalang dan itu bukan manusia. Setelah Agus keluar dari pabrik ini, beberapa bulan kemudian kejadian-kejadian mistis sering terjadi di pabrik ini guys. Terdengar suara langkah kaki di lantai 2, ketika dicek nggak ada. Terus di saat pegawai-pegawai lagi lembur, motong sepatu, lagi jahit sepatu gitu, mereka seperti diawasin orang yang tinggi, besar, ya seperti tentara Belanda gitu guys, di belakang mereka, di pundak. Padahal tidak adanya kesurupan massal, nggak ada sama sekali. Cuman banyaknya pegawai yang merasa tidak nyaman gitu. Cuman mereka bertahan karena mereka butuh. Gue adalah salah satu orang yang salut sama orang yang bertahan kerja
walaupun dia takut, sebenarnya dia nggak nyaman, dia nggak betah, tapi dia mengalahkan itu semua untuk mencukupi kehidupannya gitu. Ya orang itu bertahan tuh pertama karena nyaman, kalau nggak ya karena butuh. Tapi saking nggak nyamannya, dari 1.500 tuh ada kali 300 orang yang sering diawasin, sering dengar suara-suara asing, laporlah ke pihak manajemen. Pihak manajemen menghadirkanlah orang pintar gitu untuk dibersihkan katanya. Nah nggak lama dari itu, 3 tahun kemudian tiba-tiba pihak manajemen mengosongkan pabrik ini, membubarkan, memecat semua pegawainya, dan meninggalkan pabrik ini sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak konspirasi-konspirasi dan misteri kenapa pihak manajemen seperti biasa aja, kenapa tiba-tiba pabrik ini jadi dikosongkan, pemecatan massal, dan si Agusnya itu sekarang di mana. Kan sebelum ada Agus itu semuanya baik-baik aja guys. Tapi semenjak Agus datang, hal-hal mistis jadi kayak kebangkit gitu loh, kayak hal-hal aneh jadi terjadi gitu guys. Mau di tahun 90-an, mau di tahun sekarang, pasti setiap pabrik itu ada hal-hal misterinya lah. Mau percaya atau nggak percaya. Entah buat melindungi pabriknya, atau untuk melindungi pegawainya, atau apapun itu. Ada cerita juga di daerah gua ya, ada pabrik yang sangat besar, gua nggak usah sebut nama. Selalu ada sesajen gitu loh guys. Gua tahu karena saudara gua kerja di situ. Ada sesajen, katanya sih itu untuk ngasih makan mereka yang tidak terlihat. Dan di pabrik itu sering ada tumbalnya. Biasanya tumbal-tumbal itu tuh ada di mesin yang dimana sangat berbahaya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Kita akan lihat dalamnya seperti apa, energinya bakalan seperti apa. Jujur gue juga sedih karena gue mengingat. Siapa itu? Kaget pak. Sebenarnya ada warga sekitar pakai sepeda diem di situ guys. Gue juga kaget. Jalanan ini tuh katanya udah jarang dilalangin warga. Dan tiba-tiba tadi ada bapak berdiri di situ pakai sepeda. Apa nggak kaget gue? Bener-bener ini semuanya rumput-rumput yang tinggi, pohon-pohon yang besar, dan ini pabriknya nih. Tuh dari sana guys, dari ujung sana sampai ujung sana tuh kosong semua nih. Pemiliknya kemana dari tahun 2006 ini? Udah hampir 20 tahun ya, 19 tahun nih pabrik ini kosong. 19 sampai 20 tahun lah. Iya, saya juga lebih takut ke hewan sini daripada ke setan. Ular kemarin Gede sekitar tangan ada. lebih. Waduh. Ular apa sih, piton ya? Tapi sih saya udah biasa, udah kenal. Ini kan kosong udah lama banget ya Udah pak? lama itu kan ada yang meninggal, ada WC situ. Oh, ada yang meninggal di situ. Yang meninggal itu mantan pegawai sini. Iya, apa diselingkuhin apa kan. Diselingkuhin, depresi, terus dan di situ. Tapi yang paling serem sih di Gudang Ono. Yang satu lagi kosong di situ. Itu pabrik kaset. Kosong juga. Kosong. Itu yang paling galak di situ. Ada apa tuh sosoknya tuh kalau yang di Ya gedung gitu situ? aja. Saya kalau lagi duduk di pos juga seret. Agrip apa gitu. Coba aja di situ. Itu pemiliknya sama. Iya, Badak gitu. Tapi bapak kalau lewat sini sendiri malam-malam nggak takut pak? Kan udah kenal. Pemberingin di sini. Ini bekas puing-puing itu kan gede pohon beringin. Sakit yang orangnya. Oh, Iya, jadi yang dulu banyak di batu-batu. depan sini tuh pohon Iya, beringin, tinggi tuh. terus ditebang, yang nebang itu sakit. Orang sini aja nggak berani. Di situ ada yang mati meninggal kena siapa lagi? di atas genteng. Kok banyak banget ya? Meninggalnya tuh pas masih beroperasi atau udah kosong? Pas masih beroperasi udah ada 2 korban jiwa guys. Pabrik tuh emang banyak misterinya sih. Banyak yang hal-hal yang kita nggak tahu tuh. Kita mau menuju ke toiletnya yang dimana ditemukan satu perempuan yang di sini. Seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya di toilet pabrik ini guys. Nah ini guys kamar mandinya. Kalau dilihat dari bangunannya ini udah ya Allah sudah sangat memprihatinkan ya guys ya. Disinilah ditemukan seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya karena putus cinta. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kali ya. Gue sih lebih penasaran ke bagian pemotongan sepatu karena katanya itu dulu sering ada kecelakaan kerja. Oke guys, sekarang gue mau masuk ke dalam. Kita mau ke atas. Mungkin ini dulu bagian kantornya ya. Karena ini tuh pabrik dibangun tahun 80-an ya, pabrik tua lah. Gue bisa bilang ini ya tempat ruang meeting karena apa? Kantor gitu. Karena ada papan tulisnya mungkin menjelaskan tentang stok, pesanan, evaluasi dan sebagainya. Itu di situ juga ada kamar mandi. Kelihatan banget kalau ini adalah pabrik-pabrik jadul ya teman-teman. Ini masih ada sedikit bekas-bekas dari karet-karet sepatunya ya. Udah sisa-sisa nih. Setelah 20 tahun kosong ada sedikit sisa-sisa. Gue mau nanya ke kalian, kalau ngomongin sepatu nih, sebenarnya sepatu itu didirikan pada tahun berapa sih? Mereka ngasih tanda sih. Gila di sini orangnya beda ya. Bener kan tadi kata bapaknya, kalau malam rame, pengap banget
pengap, neken gitu, kayak neken gitu. Tadi gue ngomong apa yang Cici? Gue kayak dipanggil, panas banget di sini, beda banget sama yang di sana. Kita langsung aja mau naik ke lantai 2-nya. Bisa dilihat ya dari tangganya itu sangat kuno sekali ya teman-teman. Harus ekstra hati-hati banget ya, karena ini selain kotor gue takut rapuh juga. Agak miring gini ya. Bismillah. Guys, ini gue lagi ada di lantai 2. Ini ada kaca ya. Udah yuk, kata gue cepet ke bawah gak sih? Tadi bapaknya kan ngomong kalau di sini tuh emang sering rame. Sekarang jam berapa? Jam 9 dan ini malam Jumat. Ayo terus kamu dulu tuh. Duduk di sini. Kan gue sekarang lagi ada di pabrik sepatu ya. Pabrik yang cukup tua gitu. Pabrik dari tahun 80-an. Dan dulu pabrik ini adalah pabrik yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal sampai memiliki 1.500 karyawan. Kalau ngomongin sepatu nih ya, sebenarnya asal-usul sepatu itu dari mana sih? Dari sepatu itu ditemukan pada tahun berapa dan dari negara mana, guys? Oh, kayak ada yang itu dari sini. Kayak ada yang nunjuk ini. Tapi jarinya gini terus kayak hilang. Oh, gue kaget. Iya. Ekor mata loh. Gue lihatnya ke kamera, tapi ekor mata gue. Jadi bener jadi kata bapak penjaganya kalau di sini nih. Beda loh energinya sama yang di sini. Setelah gue cari tahu asal usulnya sepatu itu dari mana, ternyata sepatu itu ada dari zaman kuno, guys. Dulu sepatu terbuat dari kulit hewan atau bahan alami lainnya. Dari zaman kuno sampai abad ke-20, model sepatu sudah mulai berkembang menjadi berbagai gaya, bahan dan juga teknologi. Gue kaget ya. Bapaknya nggak sih? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu video-video selanjutnya. Buat kalian yang pernah kerja di pabrik, coba kalian tulis di kolom komentar kalian pernah ngalamin kejadian apa sih di pabrik. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe supaya gue upload video setiap malam Jumat.